Rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dijarah massa dalam rangkaian demo besar-besaran pada Minggu, 31 Agustus 2025. Beberapa hari kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle kabinet. Sri Mulyani salah satu menteri yang terkena reshuffle kabinet. Ia digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 September 2025. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mendengar Sri Mulyani berniat ingin mengundurkan diri sejak lama. Namun, ia belum pernah mendalami kabar Sri Mulyani tersebut. Tapi yang akhir-akhir terkait sampai pemecatannya ini saya mendengar bahwa beliau memang sampai 2 kali minta mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo tapi belum dikabulkan sampai akhirnya direshuffle ya istilahnya diganti, kata Mahfud MD dikutip dari akun YouTube Leon Hartono, Kamis, 11 September 2025. Mahfud menuturkan dirinya mendengar Sri Mulyani telah mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Keuangan tetapi belum dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto. Mahfud MD lalu bicara mengenai sosok Sri Mulyani terkait 3 syarat tata pemerintahan. Sri Mulyani sangat kompeten secara profesionalisme. Lalu, rekam jejak Sri Mulyani yang luar biasa secara nasional dan internasional. Integritasnya juga bagus. Saya kenal dengan dia bagus gitu, katanya. Mahfud pun mendengar Sri Mulyani sangat kecewa saat terjadi penjarahan di rumah pribadinya di Perumahan Mandar 9, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seperti itu negara tidak memberi perlindungan yang cukup gitu. Tentu kalau negara bisa ngomong itu kan terjadi tiba-tiba kan gitu ya. Tapi semestinya diantisipasikan kalau sudah terjadi di rumahnya Sahroni apa mestinya di tempat-tempat pejabat gitu dijaga, kata Mahfud. Informasi yang didapat Mahfud MD, Sri Mulyani telah menghubungi pejabat berwenang saat terjadinya penjarahan pertama. Namun, petugas TNI yang dikirim hanya sedikit. Tapi 2 jam kemudian datang lagi penjarahan baru dikirim agak banyak tapi sudah terlanjur dijarah juga ya, katanya. Ia mendengar Sri Mulyani kecewa disamakan dengan peristiwa yang menimpa politikus Nasdem Ahmad Sahroni. Di mana, rumah Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara juga mengalami penjarahan. Kalau dijarahkan orang tapi disamakan dengan Sahroni itu kan gak enak. Tapi disamakan Sahroni gak enak gitu dia nangis di situ katanya. Kalau katanya ini artinya dari sumber-sumber yang pernah bertemu langsung dengan Sri Mulyani dan bisa dipercaya, imbuhnya. Mengenai penjagaan yang didapat Sri Mulyani, kata Mahfud, orang tidak menduga adanya penjarahan. Sehingga penjagaan di rumah Sri Mulyani biasa saja. Terlebih, Sri Mulyani dianggap bersih sehingga diprediksi tidak akan terjadi peristiwa penjarahan. Gitu kira-kira ya kalau alasan sederhananya. Tapi kok tiba-tiba datang baru minta bantuan. Bantuan pertama pun sedikit karena ya ini kan rumah Bu Sri Mulyani gak punya salah apa-apa.